aku? Jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan lagi nih. Enggak lah ya, pasti kangen semua ya lah sama aku. Nah, Jebret Tim, hari ini DPI aku mau buka dengan style para pelatih. Gara-gara semalam ngeliat konten, aduh rapi banget kan, keren banget. Jadi ada 3 nih, aliran style para pelatih. Ada yang rapi dan klasik banget nih, kayak Wenger, Ferguson, dan juga Conte semalam. Ada juga yang rapih tapi tetap casual, kayak Nagelsmann, Arteta, dan Pep. Nah terus ada juga terakhir nih style guru penjas dengan baju trainingnya kayak Klopp dan juga Tuchel. Tapi ada juga nih yang satu ini nih, kalau ini stylenya beda sendiri. Nah ini dia nih, ini stylenya kalau ini ya gaya klasik taktik guru penjas. Kalau yang ini, setuju nggak? Nah udah ada di samping aku yang stylenya keren banget nih. Mbak Gia setuju nggak kalau oleh stylenya taktik guru penjas? Kalau stylenya ya, stylenya beda sama taktik ya by the way. Halo berarti apa kabar? Ini style dan taktiknya mungkin kalau guru penjasnya iya, tapi kalau guru penjas beneran mengacu pada bunda, kok ada gue namanya Bunda Gie kampret terus gitu. Harusnya mami dong, jangan bunda ya. Enggak, gue tuh budenya Intan gitu loh. Hari ini pengen tampil udah gimana tuh sebelahnya Intan langsung jebrak gitu kan. Aduh. Ini kayak style-style tadi bener banget Tan, lucu-lucu ya kalau ngelihat dulu. Kalau zaman-zaman dulu tuh rata-rata pelatih kan pakai jas, pakai dasi. Belakangan nggak tahu sih, mungkin kita perlu ini lagi studi banding mungkinnya ke Inggris atau kalau lihat yang sebenarnya kayak apa sih Tan gitu ya Tan ya. Gimana ya? Mudah-mudahan di Indonesia juga ikutin dong supaya lebih keren lagi punya style yang masing-masing tiap pelatih. Tapi kalau bagi stylenya apa nih? Stylenya adalah buru-buru abis rapat kesini takut telat jadi nggak sempat ganti baju. Aduh sorry banget ini Intan. Intan keren banget nih merah putih. Iya, tapi merah kapan? Putih. Kenapa merah putih? Kenapa merah putih? Karena waktu itu kan pas lagi Sumpah Pemuda nggak sempat di sini. Oke. Sekarang mewakili aja sebagai pemuda tetap bersumpah kalau satu tanah air Indonesia. Oke, keren banget soalnya merah sesuai ya sama warna GeForce kita ya. Sesuai sama warna GeForce kita karena GeForce ini kesayangan kita semua. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang punya pabriknya sendiri. Ini keren banget semuanya. Kalau kalian mau lihat harganya berapa, tanya-tanya spesifikasinya bisa langsung ke blibli.com, terus ke Tokopedia, ke Shopee, dan juga ke Bukalapaknya GeForce. Langsung aja tanya-tanya karena ada program pesan sekarang, pasang nanti, yang pasti harganya itu bakalan bersahabat banget ya Mbak Gia ya. Betul banget ya. Jadi belum yang pakai termasuk Intan udah pakai GeForce belum? Pakai dong pasti. Iya. Makanya karena aku pakai GeForce, aku udah nggak pernah telat lagi kesini. Jebakan ya. Karena aku udah nggak pernah telat lagi kesini. Karena pakai gitu. GeForce, akhirnya udah oke, keren banget. Jangan lupa follow tapi. Iya betul, follow Instagramnya ini. Sekalian Tan, aku belum nanya tadi satu hal. Kalau Intan ngelihat pelatih di lapangan paling suka pakai apa? Pakai apa stylenya? Kalau di lapangan tuh aku suka 2 style. Style yang training kayak Klopp atau yang klasik tapi casual. Klasik tapi casual kayak Pep Guardiola gitu ya. Iya, Pep, tapi kayak Mbak Gia juga nih. Kan Mbak Gia pakai kayaknya tuh kayak agak-agak klasik tapi casual, sepatunya casual kalau kalian kayaknya nggak bisa ngeliat ya. Casual terus aja gitu. Pokoknya keren deh kalau casual klasik tuh jadi kayak macam-macam gini loh. Kalau misalnya cowok itu keren kalau ngeliat dia tuh seolah-olah bad boy. Tapi aslinya good boy. Tuh, berarti kan yang bad boy tapi good boy itu udah dapat secercah harapan dari Intan nih gitu. Kalau gue tetap ya, style yang gue suka adalah 442. Jadi habis ini kita main sama pandit-pandit kita ya Tan ya. Iya, pastinya sama pandit-pandit kita, tapi setelah stand up olahraga berikut ini. Selamat bergabung kembali di Yuasa Stand Up Olahraga Li. David Nurbianto, Budayawan. Ari Brata. Tapi di tengah kau membahas sesuatu lucu. Yang kedua bro, keselamatanmu yang pertama. Siapa yang menjadi favorit komen di kolom komen? Setiap match, sekarang siapa? Ya. Salah lagi setiap match nanti. Halo Jebrek Tim, kenalin nama gue Rika, nama panjang gue Rika Simanjuntak. Juga Kok langsung berdiri? Siap. Ada di dalam dari tadi. Datang. Ngapain? Ya itu nggak tahu Nggak ada malu. ya lo apa lo ntar kiri ngajuin budget lagi. Demi emansipasi gue dukung tuh Rika Simanjuntak yang asli namanya Rika Nadia kali ya. Itu dia Jebret Tim 32 besar Yuasa Stand Up Olahraga yang kalian bisa saksikan habis ini nih. Jadi jangan kemana-mana ya.
abis kita ngomong dengan om-om yang di sebelah saya ini, dengan tante-tante ini, jadi nanti kita akan langsung lihat kelucuan-kelucuan dan 32 besar siapa aja. Mudah-mudahan Rika juga bisa masuk sama idola saya nih yang namanya Papam. Itu lucu deh. Nah, yang berdua ini juga lucu nih. Biasanya kalau hari Jumat sering menyajikan kejutan-kejutan dengan prediksi-prediksinya. Gue mau Kenapa? ngomong Dibully, lu dibully. cukup satu Simanjuntak di sini. Oh gitu. Satu aja udah nyusahin. Jangan lagi tuh perempuan. Kutagalung lu. Aduh. Itu dari dalam hati kayaknya. Oh, udah. Kalau Aduh. Kutagalung tuh orangnya kalem-kalem nih. Oh gitu. Duh. Kalau Pardede tambal ban. Oh gitu. Aduh gimana ya, gue belum sempat dapat marga sih dulu. Gagal. Yeay. Halo Bang Harpa, Bang Halo. Wesley. Halo, Sekarang halo. sebutannya ini Bang, yang di sebelah kiri kita akan lihat apakah dia akan membagi-bagi souvenir lagi hari ini buat fans-fans Roma. Sama satu lagi ada Pandit Filsuf, gila luar Wih. biasa. Bang Siapa Wes nih? sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Luar biasa Bang. Ketar-ketir aja. Kenapa? Bang? Dibully lagi. Kenapa? Enggak. Ketar-ketir aja melihat ini Simanjuntak nambah lagi di DP. Oh kirain Jangan. lihat Liverpool takut sering, nggak mungkin ya? Lu pernah masuk jalan tol nggak? Barusan tadi masuk jalan tol. Iya. Liverpool begitu jalan sekarang. Iya deh, kita lihat Masih- aja. masih panjang, Soalnya masih antri lagi, panjang. masih panjang Masih panjang. jalannya. Ya nggak sih. Bang Arpa gimana Bang? Sehat Bang? Begitulah sesehat Arsenal. Iya. Nah, kita ngomongin Arsenal sedikit. Gue mau agak berbicara sedikit soal pemain-pemain Arsenal yang ternyata ada yang dipanggil timnas Inggris nih kemarin. Akhirnya Southgate mengumumkan ini daftarnya pemainnya. Mungkin geng-geng Arsenal yang agak-agak nggak setuju, mana nih Emil Smith Rowe nggak ada. Tapi misalnya yang mulai juga kayak yang sering feeding saya ini di sebelah yang pokoknya kiper kita harus main Aaron Ramsdale. Nih soal timnas Inggris sendiri dong. Tapi berarti gue baca rundown ya. Tadi kan gue feeding ke lu tuh. Gue bilang apa kabar Arsenal dalam keadaan si baik. Biar lu gampang masuknya. Gitu. Emang Oke. Ramsdale jago. Hah? Beuh, tapi gini. Save-nya aja masih 20-an. Tapi inget gak kemarin CV terbang loh, terbang. Gini. Per match. Lu ngomong per match. Jordan Oke. Pickford memang nggak bagus, tapi dia akan tetap Pertama jadi- lawannya Albania Bang, kenapa gak dikasih kesempatan? Untuk kita ngomongin Ramsdale dulu deh sebelum ngacak-ngacak. Karena waktu kalau gue yang lagi siaran sering bilang nih orang sering ngacak-ngacak rundown. Padahal dia gak tahu gue yang buat rundown ya. Nah terus. Gini, kalau gue bilang ini kan kiper. Ya. Jadi Ramsdale ini kalau dinilai mungkin 4-5 pertandingan memang agak sulit. Cuman udah ada secerca harapan gitu. Nah satu, gue sempat ngobrol dengan kepala reporternya Arsenal, Chris Whitley, Zuman. Dan gue ngomong soal Aaron Ramsdale. Zuman kan? Zoom. Gua dengarnya Bukan Zuman. Zuman. Nah memang kita sepakat bahwa ngeliat Ramsdale ini adalah penjaga gawang bukan hanya soal skillnya yang bagus, tapi juga attitude-nya. Dia berani ngomong, berani teriak. Kita lihat berapa kali kan, itu dikonfirmasi dengan dia. Terus ada beberapa kali ini penyelamatan. Tapi Refleksnya oke. penyelamatan seperti ini, gue ngeliat dua sisi. Sebenarnya ini bisa menunjukkan dia punya refleks yang bagus, tapi bisa juga menunjukkan positioning dia yang kurang bagus. Ini orang sering lupa. Orang sering kagum dengan seperti winger. Oh larinya kenceng. Nah kiper yang bagus menurut gua ini sepanjang masa adalah Peter Schmeichel. Kenapa? Dia tidak banyak melakukan refleks-refleks, tapi positioningnya selalu bagus. Positioning dari mana lo dapet? Dari reading the game. Jadi lo harus tahu nih arah bola kemana, tendensinya. Semakin lo berpengalaman, semakin lo nggak terlalu banyak gerak. Jadi gua nggak bilang Ramsdale jelek atau bagus. Dia punya prospek, dia punya attitude. Tapi soal ngasih waktu main di Inggris atau enggak, Pickford dulu aja kasih deh. Iya. Harapan ada lah, iya kan? Nggak, Lu nggak mungkin ngejudge dia nggak punya harapan untuk Iya. timnas, ada harapan. Apalagi kalau ketika kesempatan itu datang diambil, lu ingat Iker Casillas. Langsung. Ada kesempatan Buffon datang. kan juga dulu gitu kan? Iya, ada kesempatan dia harus munculkan. Nah, kalau Ramsdale mau duanya jelek, dia berharap Pickford cedera gitu ya. Oke, Duanya kita jelek. lihat dulu. Atau Kita telat- lihat yang telat dari namanya ojeknya. DPI harus lihat yang namanya statistik. Kita deh lihat clean sheet-nya ya. Clean sheet-nya 4 loh. Terus udah gitu apalagi nih? Save-nya ya 24-27, tapi jumlah pertandingannya juga jangan dilupain. Terus dia Iya gini, kan? terus dia passing Pickford akurasinya. gila. Ini kan sebenarnya kalau lu lihat main Arsenal, build up serangan ini juga it works gitu loh dari si Ramsdale. Ini yang kiper modern. Kalau kita ingat di City, dulu kalau Claudio Bravo ya kalau nggak Iya, salah ya, betul. itu dibawa kan dengan harapan dia bisa build up serangan. Ternyata nggak jalan, dibuang. Yang nggak bisa bahasa Inggris lu ya dibuang sama Pep. Nah, itu kan ada translate gampang Padahal lah. dia juga susah Nah, ngomong ini Inggris. Ramsdale punya. Iya. Makanya gue bilang kita menilai dengan objektif ada plus minusnya. Tapi secara harapan iya.
dia punya kelebihan-kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang kiper modern. Tapi untuk matang sebagai penjaga gawang masih butuh waktu menurut gua. Iya, tapi kan Inggris sendiri memang belum pernah ada penjaga gawang yang tetap untuk timnasnya Setuju. kan. Belum. Nah, ini Gara-gara kan lagi Peter Shilton kejar kan. tuh Sejak dibangun. Siman lah. Enggak, gara-gara Shilton kelamaan. Iya, 40 Siman tahun kan dia masih bisa. kiper Akhirnya David Akhirnya James, Siman. akhirnya lucu, anjing gua kan belum, gua dulu dong gitu. Padahal Gua sebenarnya udah suka tua loh dan David James. akhirnya David James mundur-mundur. pernah dibesar-besarkan gagal, tapi Simon belajar dari Simon kalau menurut gua memang Inggris harus kita akui jelek sekali dalam olahraga tangan. football soalnya. Iya, mereka tidak bermain olahraga tangan. Coba cek di Olimpiade di cabang lain, olahraga yang pakai tangan Inggris nggak bagus. Makanya kiper-kipernya biasa aja. Oke, olahraga tangan tuh catur gitu ya. Enggak. Jangan misalnya bola basket, Basket, apa Iya, gitu iya, ya, iya, nangkep Bang. gitu. Paham. Kan kalau basket Tapi emang lu lihat kan kiper City Iya. dari Brazil, Liverpool dari Brazil. Arsenal pun pengennya dari Jerman, tapi nggak. Siapa lagi? Ini tapi Mendy ya, dengan si dapat begini Chelsea. lumayan lah. Oh iya, makanya ini adalah yang so far yang terbaik Pickford dengan Ramsdale, dan ini Ya. oke lah, satu yang senior udah berpengalaman, udah pernah main di Euro dan final. Ramsdale yang baru yang prospek banget, dan ini sekali lagi Enaknya Ramsdale karena banyak main muda di Arsenal, jadi dia merasa tidak asing sendiri. Lu bayangin Iker Casillas jadi kiper utama Real Madrid, depannya Raul Gonzalez, meninggikan Bodo Fernando Ibar. Hierro. Itu Ya, mentalnya betul, teruji sekali. Ini yang menurut gua akan memudah jalan Ramsdale. Kenapa? Ada remaja-remaja Iya, sangkatan iya, dia yang bisa Kan cepat Bakayo Saka, get along Imam lah. Smith Rowe. Iya. Ya oke, itu Nathan namanya mari Wise. berkembang bersama ya. Iya. Tapi ya gini, kalau ngomongin soal berkembang bersama, kalau lo bilang banyak pemain Arsenal, nggak juga. Emil Smith Rowe tuh dilupain gitu loh untuk pertandingan sekelas misalnya Albania. Kenapa dia nggak dimainin? Ini akan Iya. menjadi banyak pertanyaan. Tetapi kalau katanya bapak yang pakai baju khasnya dengan rompi itu bilang kalau misalnya ISR ini lebih baik kita simpen aja Gua dulu setuju. buat timnas Gua U21. Gue setuju. Kenapa? Karena biarlah Emil Smith Rowe ini kan progresnya luar biasa ya. Musim lalu dia setengah musim terakhir lah mulai muncul. Terus musim ini dia pakai nomor 10. Lagi-lagi gue juga ngobrol tadi tuh sama si Chris Whitley itu gue Gila tanya. ya lo emang luar biasa Lo loh ngobrol-ngobrol ininya tangan loh, kerjanya ya? ngobrol-ngobrol Ya loh, itu bener. kerja gue ngobrol. Nah gue bilang, apakah itu nggak terlalu beban berat mengenakan nomor 10 di usia gue nggak tahu berapa, mungkin 19-20 tahun kali ya, masih muda. 20 tahun kan. Nah dia bilang enggak, karena tadi alasannya ada beberapa kompatriot dia yang memang masih muda. Tadi jawaban dia itu, termasuk si Odegaard. Iya. Artinya memang nih satu angkatan, jadi dia nggak terlalu terasingkan. Dan yang tua-tua kan sebentar lagi udah cabut nih. Lacazette menurut dia akhir tahun udah selesai segala macam. Aubameyang mungkin 1 tahun ya. lagi. Jadi dia tidak terlalu merasa asing dengan walaupun dia punya beban nomor 10. Nah balik lagi tadi, gue malah setuju atau senang dia nggak dipanggil ke timnas. Biarin aja dulu dia mateng dengan penampilan dia. Salah satu yang menurut gue perlu diasah, tapi udah mulai oke adalah finishing dia. Sejak pramusim gue ikutin nih penampilan dia. Dia didorong lebih ke depan dan disuruh syuting. Tapi sampai dengan lawan Norwich kalau lu lihat tendangannya itu masih gini. Iya. Tapi layu. keunggulannya kan nggak itu sebenarnya. Keunggulannya dribbling Betul. yang lekat banget Betul, sama memang. kakinya. Itu udah nggak ada masalah. Makanya Iya. gue lihat dia didorong untuk lebih bisa mencetak gol dan itu mulai makin bagus. Makanya dia mulai Iya. golin. Mainnya lumayan lebih Iya. kaki ke kakinya tuh dapat Betul ya sekali. bahasanya Kita nggak gitu boleh main ya. pakai tangan dia. Dia kalau ngomong, gue kalau ngomong Arsenal dari hati soalnya. Iya sama. Tapi kita nggak boleh kan di sini. Gue nunggu tuah nomor 10-nya Arsenal. Setelah kita melihat William Gallas pakai nomor 10 yang entah berantah kok bisa tiba-tiba Lu tega banget pakai lo ini William Gallas. nomor 10 pakai Bergkamp William itu Gallas. ya. Astaga lu merusak Mendegradasi. Loh, merusak gua di saat ke apa ya? Ke Apa? Kesakralan. kesakralan nomor 10 dengan ngasih Dulu kan William Gallas. Bergkamp kalau nggak salah ya. Ya itu Bergkamp. dia dari Bergkamp. Bahkan seorang fan Persi pun dari nomor 11 ke nomor 10 menurut gue itu kena sueknya. Kalau semua bilang pada nomor 7 di MU, nomor 10 di Arsenal tuh hati-hati deh kayaknya. Iya. Gara-gara William Gallas ini gue yakin kalau Itu omongan gue dari awal musim. Nomor 10 itu bebannya berat. Anak muda, sekarang pegang bola pula. Iya. Yang mengontrol Vital, bola. Regista Nah, kan. Tapi gue agak beda sama lu, Harpa. Kalau menurut Gak apa-apa, gue, kita selalu beda kok. iya, gue orange, lu hitam. Nah, Kalau- channelnya apa namanya? Channelnya apa sih? Jangan lupa channelnya di bawah ini. Nanti masuknya harus pas. Kalau Iya. gue, Hah? seandainya Emil Smith Rowe dipanggil untuk pemain cadangan, tapi dia sudah mengambil atmosfer tim nasional senior, bergaulnya, cara ini positioningnya dengan timnas, dia akan cepat gitu loh. Mungkin gak usah main, tapi sudah ada di dalam
timnas senior. Tapi harus diingat ada satu perumpamaan. Ya. Indah pada waktunya. Jadi Jadi sabar aja. Kalau jodoh nggak kemana katanya. Tapi kalau nggak dikejar nggak dapet juga. Itu terjadi dengan Michael Owen di timnas dipaksa maju, ya kan? Iya. Di post itu dia dari anak muda itu untuk jadi timnas senior. Siapa lagi yang muda-muda dipaksa? Ada yang berbuah. Betul, ada yang Ada nggak. yang Salah satunya gue inget Theo Walcott kan, yang kecepatan dipanggil 2006 usia 16 tahun. 16 tahun. betul. Ini temannya Abrar ini. Iya, Ini fansnya kesukaannya dia ini kan, banget. Akhirnya Abrar. patah-patah Atau aja, patah-patah Abrar, aja. itu kan menurut gua jangan-jangan 2006 bukan di harusnya- timnas rusaknya di klub. Karena diforsir juga kan di klub. Enggak, benar Ya, ya. 2006 dia kan banget. dipanggil tapi kan cadangan kan. Iya. Begitu 2010 dia udah mulai oke, dia cedera waktu itu. Dan waktu Iya. itu gue masih ingat Arsenal, pendukung Arsenal bilang gini, kita waktu itu nggak ada pendukung Iya. pemain Arsenal Iya. di timnas. Dia bilang gini, orang Inggris kita senang nggak ada pemain Arsenal. Jadi kalau Inggris nggak juara, kita bisa bilang tuh kan nggak ada pemain Arsenal jadi nggak juara. Nah, Kalau itu juara, dia. buat orang Inggris gak ada masalah gitu. Jadi balik lagi ke Emil Smith Rowe, kalau gue bilang sabar aja deh. 1-2 pertandingan, paling lama juga awal tahun depan pasti dia akan masuk timnas Inggris. Kalau memang performanya tetap Pasti lah. bagus. Sekarang di timnas Inggris siapa yang bisa megang bola kayak dia? Nggak ada. Nah ini menarik ya, mungkin sejak ini Bang Wes ya. Ya Allah, gue sejak gak mau bahas ini jadi panjang banget dari kampret. Yang bisa pegang bola kan cuma Pickford. Iya kan dari Sama dulu. Iya, ada kiper. Nah iya. Sejak Gascoigne Iya, kan benar. bener-bener nggak ada pemain yang jarang lah. Mungkin Jarang, Jokol juga nggak terlalu oke, ya kan. Nah sekarang baru mungkin dia nih. Tapi kan lagi-lagi tadi, makanya gue bilang nih satu prospek yang luar biasa dengan gaya yang berbeda ya pemain Inggris, dan biarkanlah dia pelan-pelan berkembang dan matang. 1 tahun 2 tahun lagi kan nggak ada Jangan masalah. terlalu prematur juga Yes. kalau kata Salah kan lu Southgate. membuka pembicaraan dengan Arsenal dari hati. Nah tuh, kalau dari gue ngomongin salah juga nanti lo dari hati. Salah hanya dari Liverpool. Nah itu kan. Nah terus karena gini, kita ngomongin fairness, ngomongin tadi pemain muda, lalu muncul juga kalau misalnya banyak pemain muda yang dikasih termasuk Saka. Ada lagi nih beberapa pemain yang justru nggak dipanggil gitu loh. Kalau IGSR tadi oke lah kita udah bahas. Ada 2 pemain yang mungkin nasibnya di timnas bisa-bisa jadi apa ya, sudah selesai pada saatnya ataupun masih punya prospek. Kita ngomongin sekaligus mau ngomongin nih yang bakalan jadi disebut Derby Manchester. Ini pertandingan yang cukup sengit, tapi gue bingung masih cukup sengit nggak ya Enggak bakalan lah, nih Derby sengit. Manchester. Sengit. dari Ini sengit. Sengit kenapa? The Noisy Neighbor. Sengit dalam penantian pemberitaan Ya, jurnalisme. sehebat apa Ole mempunyai ramuan-ramuan strategi dia menghadapi tim yang nggak punya nomor 9. Iya, oke. Sehebat apa Maguire kembali bangkit ketika Varane yang menopang dia lawan Spurs hilang. Oke, tapi itu Itu. untuk memang pembicaraannya karena gue harus menyesuaikan dengan topik berikutnya sedikit aja. Once kita akhirnya secara fair ya, nama Jadon Sancho kan tidak masuk ke dalam timnas Inggris. Nah, lucunya itu salah satunya mungkin karena penampilannya juga selain pas-pasan, jam terbangnya juga nggak cukup banyak di MU. Siapa yang salah jadinya? Yang beli. Yang beli. Nggak, karena Padahal gini. jawaban gue Kalau- udah diarahkan gitu. Kalau kita Gimana? lihat ya pelatih itu sebenarnya taktik itu karena pada akhirnya sebenarnya simple, nggak terlalu seribet yang kita ini ya. Itu lagi-lagi berkali-kali gue pernah bilang Zidane itu kalau ngasih pengarahan itu sebenarnya hanya paling sedikit-sedikit aja. Oke lu begini udah nggak terlalu ini. Tapi Ece-ece satu lah ya. leadership ini penting. Ya kan lu lihat tuh Conte, Pep kan punya leadership yang kuat ya, dan Mourinho kalau lu setuju. Kedua juga ini yang penting, ngelihat pemain. Ini kan yang bikin dulu Juventus dengan sosok gurunya siapa dulu? Si adalah pokoknya gue lupa siapa tuh sosok gurunya. Terus si di MU Ferguson. Dia jago beli pemain. Nah, ini yang enggak di Lippi. bukan ada sosok gurunya gue lupa siapa sih ini. Nah, ini yang enggak ada di Ole. Lihat pembelian dia semua. Varane udah bengkok-bengkok kakinya. Varane itu kan kaki gelas kaca itu. Iya justru itu. Terus dia beli Sancho buat apa? Dia nggak Mahal beli pula. gelandang pertahan yang ini menjadi masalah utamanya dia. Jadi minusnya si Ole ini juga bukan hanya soal taktik atau apa, tapi juga di pembelian pemain. Menurut gue dia banyak kalahnya. Atau jangan-jangan dia tidak punya wewenang sepenuh itu. Kalau kita membandingkan Sir Alex, Arsene Wenger, Jurgen Klopp membeli pemain sesuai dengan yang strategi yang dia butuhkan. Kalau sekarang dia berkelimpahan di lini depan, akhirnya nggak kepake. Nah, tapi dia nggak pakai Jadon Sancho, kemudian kalau seandainya MU juara, nggak ada masalah kan? Tapi Yang setahu penting resultnya. iya. Iya. Kalau dia nggak pakai Ronaldo, MU juara, emang ada masalah? Nggak ada. Tapi balik lagi soal pertanyaan gue, ini kita hubungin sama timnas dulu kan. Nah, kita hubungin timnas. Kalau mungkin kalian ingat pas zamannya Wenger, Ferguson dulu, mereka punya semacam power untuk bilang jangan pakai pemain yang ini ya. Nanti lo ini ya, nanti ini ya, ini cedera ya, punya sedikit campur tangan lah untuk termasuk timnas. ke timnas gitu loh. Nah, ini
bukankah ini adalah penghancuran pelan-pelan karirnya Sancho ya ngelihat ini? Atau omongan gue ini terlalu prematur juga seperti gue omongin ke ISR? Enggak, sebenarnya juga balik lagi kalau soal Sancho ya sekarang kalau menurut gua tanpa kita melihat pretensi apapun, nggak ada alasan dia untuk masuk tim nasional Inggris menurut gua. Ya, Berapa? setuju. Hampir 6 bulan dia nggak main di tim utama, hampir sama sekali. Nggak ada gol, nggak ada assist kalau nggak salah malah. Nggak ada. Nol, makanya dibilang di 12 JK kan permainan 007 berapa kan. kali? 0 kali apa? 0 assist, gol, 0 gol, 7 kali main 7 kali apa kalau main. nggak salah. Ya. Jadi kalau itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Gua rasa bukan isu kalau seorang Sancho nggak dimainin gitu loh. Jadi kan yang aneh lagi balik lagi kok. Ini kok bisa nggak berkembang di Manchester United kalau kita lihat. Yang ujungnya tidak bisa memberikan kontribusi ke tim nasional Inggris. Kalau Ronaldo nggak datang, Sancho main. Exactly. Tapi kan sebelum Sesimpel Ronaldo itu. juga dia main berapa kali nggak ngasilin gol. Makanya Iya. ada 007 Dengan Greenwood, Rashford, Sancho paling tidak ini di backup sama Cavani udah kuat di lini depan. Ketika Ronaldo datang, ya mau nggak mau ada korban. Nah korbannya pada saat ini ya Sancho. Sancho. Nah Tapi kalau memang- Sancho orangnya kuat, tough, dia akan bertahan. Ya, tapi memang mungkin problemnya gaya-gaya gelandang yang agak sering nyerang dan segala macam yang datang bekas dari tim-tim di Jerman kali ya, dari Bundes ya. Mereka kan perlu adaptasi, beberapa pemain yang datang dari Bundesliga masuk ke Inggris pasti kan membutuhkan untuk proses waktu lah. Lihat aja Chelsea itu siapa aja kan, sebutin aja tuh satu-satu. Mereka kayaknya Iya. butuh waktu, nggak tahu ya ini anomali atau enggak atau memang sistem. Menurut gua si Sancho itu agak kecepatan pindah ke panggung seperti IPL menurut gua. Kalau kita ingat dulu sebenarnya ada yang sukses, Owen Hargreaves. Ya, Tapi iya. dia di Munchen udah jadi tulang punggung, udah memberikan gelar, udah mateng di situ. Jadi ketika dia ke Manchester United, dia tetap punya karakter yang kuat dan punya keberanian lah misalnya untuk membawa bola, untuk apa segala macam. Dan dia kan sukses juga kan Owen Hargreaves di MU. Tidak dengan si Sancho yang menurut gua masih terlalu dini plus dengan harga yang segitu beban. Itu kan 80 juta berapa? 1,6 triliun. Posisi Sancho di mana? Di sayap. Kekuatan dia di Dortmund. Nah di sana sekarang udah ada orang-orang yang lebih dahulu paham gaya bermainnya Man United. Yang dibutuhkan adalah sekarang result hasil yang bisa menyelamatkan posisi mereka tekanan. Kalau Sancho dimainkan tapi hasilnya jelek, ya ujung-ujungnya oleh yang dipenggal kepalanya. Itu juga plus. Kadang-kadang kan juga pemain itu kan bisa ketemu dengan pelatih bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Nah, ini juga mungkin kalau lu lihat Ole, siapa yang di MU ini akan yang jadi berkembang atau blossom kan semua, bahkan Ronaldo pun sempat tertatih-tatih setelah 2 pertandingan awal golin, kemudian dengan segala gonjang-ganjingnya dengan Ole dia sempat drop segala macam, semua kan drop. Jadi kita bukan mau ya harus disalahin si Ole karena dia head coach-nya. Jadi Sancho itu juga tidak lepas dari bagian kegagalan Ole dalam ya meramu tim ini. Tapi kebalikannya kalau kita lihat sedikit ke Real Madrid, lihat Vinicius di bawah Ancelotti gimana. Kemarin 2 assist kalau nggak salah, berkembang dari yang biasanya main individu, ya Ancelotti nggak tahu dia ngomong apa tapi berhasil jadi pemain yang lengkap. Nah itu gue bilang, jadi banyak faktor seorang pemain akhirnya gagal selain tadi yang lu bilang bahwa ini terlalu penyesuaian ini gimana dan ketemu pelatih juga yang menurut gue Oke. di saat yang mungkin kurang pas. Betul. Tapi kalau ngomong tadi, lu ngomong apa tadi? Lu Vinicius jauh-jauh ya. ISR tuh di bawah Arteta lo, berkembang lo, tega banget lo. Mana Arsenal lo? By the way, sedikit aja breaking nih. Sekitar tadi jam 6:30 ya, akhirnya Alset resmi memperbolehkan Xavi. Ya. Mana nih? Kan gue udah bilang Mas awal, Abrar nggak percaya sih, Brar. Kalau Xavi udah kalau pastikan. gua waktu itu kan minggu lalu gue bilang gini, menurut gue tidak mungkin hampir seluruh pelatih di dunia tertarik untuk melatih Barcelona ya, apalagi dia akan mestinya situ. Cuman balik lagi kan gue perumpamaan kemarin kan, Xavi ini mungkin mikir, aduh boleh juga sih ngelatih Barcelona ya, tapi kan sebenarnya gue mau 1 tahun 2 tahun dulu nih sampai Piala Dunia Qatar 2022, baru nanti ya tunggu setahun lagi kalau ada peluang masuk Barca. Tapi tiba-tiba datang, yang dia sebenarnya senang, tapi keadaan di Barcelona kita tahu seperti apa kan, kacau balau. Jadi makanya minggu lalu gue prediksi, mungkin kita akan nunggu hari Rabu kemarin ya, gue prediksi gue minggu, dia akan hitung-hitung dulu, mungkin nego. Oke, gue mau ngelatih ini, tapi begini ya, begini, kan gitu dong. Kalau dia langsung gak ada masalah kan, tinggal. Oke, gue ngelatih Senin kemarin dia di Liga Champions ya, mungkin udah Xavi. Tapi mungkin karena keadaannya lagi kacau balau, mungkin Xavi ada nego-nego yang gue mau ini, tapi syarat-syarat ini, tapi lu jangan gangguin gue. Mungkin seperti itu dan akhirnya dia, oke, gue mau. Bang Wes, sedikit aja soal Xavi ke Barcelona karena ini cukup berita baru juga. Kalau kita gabung ngelihat ke tadi bahasan kita tentang bagaimana Ole merusak dalam tanda kutip Sancho atau yang kayak Vinicius dengan di bawahnya si Ancelotti juga bisa berkembang ataupun ESR di bawah Arteta gitu ya. Sekarang kita ngomong sedikit bagaimana prospek Xavi bisa mengembangkan bocah-bocah muda berharga mahalnya Barca nih. Ya,
ada beberapa catatan ya kalau gue lihat. Pertama, jangan lagi-lagi gue tanya, jangan berharap Xavi akan membawa Tiki Taka pulang kampung. Karena orangnya beda, eranya beda, lawan juga sudah tahu cara bermain. Kemudian yang kedua, dia datangkan dengan kondisi tim yang compang-camping. Era tanpa Messi itu nggak gampang. Jadi jangan memudahkan, wah Messi nggak ada Messi. Nggak semudah itu tanpa ada Messi, kemudian Barcelona bisa tenang, kayak naik kapal. Nggak, ombaknya keras banget. Kenapa? Semua dulu permasalahan dari maupun di lapangan maupun di luar lapangan, mau aspek pertandingan, mau aspek marketing, ada Messi-nya. Kemudian ketika mereka mendapatkan pemain baru, belum matching dengan gaya bermain, situasinya tidak enak kan, potongan gaji. Betul. Ya, Aguero cedera. Ini nggak nyaman. Jadi Messi datang itu benar-benar ingin menyelamatkan tim, ingin menyelamatkan rumahnya, ingin kalau bocor ini mau nambal rumahnya, bukan sekedar dia datang memenuhi, wah dapat gaji atau ekspektasi. Ini rumah gua bocor, rusak, gua harus pulang. Meskipun memang prosesnya nggak semudah itu. Tapi kalau kemudian kalian berharap semua Messi akan dengan cepat seperti Pep Guardiola. Xavi. Ya, Xavi datang dengan Pep Guardiola dari Barcelona B, megang Barcelona, melahirkan main-main baru, melahirkan prestasi-prestasi. Jangan dulu. Ya. Ya, At kalau least sosok di mungkin- ruang gantinya udah dapet lah ya, udah megang dulu nih. Ini penyatu dari kubu yang terpecah belah di Barcelona. Oke. Xavi cocok. Tapi lagi-lagi, kasih Xavi waktu bekerja, memoleskan, mengobati luka. Kan gue bilang, setiap kekalahan itu menimbulkan luka. Luka itu menimbulkan bekas. Emang bisa bekas itu gampang dibersihin, nggak kelihatan? Pasti kelihatan. Banyak orang sakit hati dengan situasi yang kini. Nah, tugas Xavi adalah menyembuhkan luka, sebisa mungkin membuat luka itu nggak kelihatan lagi. Iya. Iya, Oke deh. kalau dibilang ya memang nggak bisa mungkin instan ya, karena kerusakannya kan udah lumayan parah ya. Damage, Akut. Akut. Akut, Ya, iya, cuman iya, memang mungkin ini pilihan yang terbaik dari yang ada. Pertama tentu dia udah paham luar dalam lah Barcelona yang seperti apa kan dari zamannya di La Masia. Jadi transisinya nggak terlalu repot. Ketimbang dia mungkin datengin pelatih dari luar yang orang mesti menyesuaikan lagi kan. Kedua juga masih ada nah ini teman-teman dia ini memang lo bisa berdebatkan sih, ada dari dua sisi. Kan masih ada siapa tuh? Busquets. Busquets dan kawan-kawan itulah, Alba sama si Gerard Pique. Pique. Itu Ini tiga bisa ada jadi dua tinggal. sisi memang. Iya. Bisa jadi kalau temen kan lo jadi agak nggak bisa tegas, tapi bisa juga menjadi penyambung dia. Tapi gua rasa Xavi kita tahu adalah orang sosok yang dihormatin. Iya. Nggak pernah ada Tetap mereka beda di bawahnya lah. Dia kan sama barengan sama ini. iya, tapi kan sempat main bareng satu. Jadi mereka udah merasa selevel kan secara waktu main. Jadi tapi gua rasa Xavi tetap lah direspek sama pemain-pemain Iya. ini. Jadi menurut gua kalau ditimbang-timbang lebih banyak bagusnya daripada enggak. Nah, soal strategi tadi gue setuju sama Bang Wes. Memang kalau untuk taktik memang sudah berbeda ya. Kita tahu Tiki Taka sebenarnya sudah runtuh ketika di serumnya ditemukan sama Munchen berapa tahun lalu kan, Iya, ketika oke, dalam betul. dua leg dia kalah. Tapi yang penting adalah tadi lagi bahwa nyawanya Xavi sebagai sosok yang dihormatin ini dulu yang paling penting. Oke. Sehingga ruang ganti Ya udah. ini lebih adem, lebih damai. Nah, bola kan soal passion. Jadi kalau lu udah yakin dengan pelatih lu udah ngelihat kayak lu mau perang gitu. Biasanya kan panglimanya kan berdiri, kalau dilihat wah dia semangat, kita kan semangat gitu. Itu dulu Iya, yang penting. iya. Satu lagi Ansu Fati Iya. yang jadi calon idolanya, calon bintangnya kan cedera parah musim lalu. Untuk bangkit lagi di porsi yang sama udah nggak ada Messi. Tekanan tim begitu. Jadi Ansu Fati pun susah berkembang karena gue berharap tadinya Ansu Fati lawan Vinicius Junior di El Clasico. Mungkin gini ya, mungkin Nah, gini ya, iya. dengan Ntar dulu adanya- Bang, sebentar, Oh, gitu lagi ya? mau Aduh. ganti baterai, jadi gue disuruh ngomong. Nah, terus jadinya gini aja, Bang Wes sama Bang Harpa kan udah memberikan beberapa insight-nya dia tentang Xavi yang baru juga. Gimana dengan kalian Jebret Tim? Gue sih cuma nanya, di posisi berapa nih kira-kira Barca bakalan bisa aman di bawah naungan Xavi yang mungkin akan banyak juga titipan dari raportnya. Iya enggak sih? Nah, tadi gue ngomongin ini nih, ngomongin sedikit soal sepak bola adalah passion. Yang menurut gue pemain-pemain MU sekarang lagi punya passion berat setelah kekalahan, mohon maaf di belakang, itu langsung mereka bisa bangkit lagi back on track. Not really a good track karena masih banyak juga pemain yang harus menepi, cedera dan segala macam. Sekarang ketemu lawan City. The Noisy Neighbor yang menurut gue nanti akan jadi pertandingan yang cukup menarik dengan tim yang false nine tadi. False nine ala-ala itu alias tidak punya striker, bukan false nine, sorry. City lawan MU lawan City, sorry, mainnya kan di Old Trafford ya. Old Trafford. Gimana caranya, kita ngomongin soal bedah soal MU-nya dulu deh, yang paling menarik. Gimana sekarang tiga skema kemarin 3-5-2 kan terakhir kan? Ya. Tapi Varane cedera. Memakai Varane. Yang
di apa yang lagi sedang diagung-agungkannya untuk Oke. di ini. Nah, ini kemungkinan line up versi Gue nggak percaya sih tim dia ini. mau masihin Bailey untuk 3. Betul, apakah ini gua nggak dengan percaya. lu Gua malah tidak kebalikannya. apa ya? Tidak cukup sangat-sangat apa ya? Sedikit perjudiankah dengan 3 back atau lu meninggalkan Maguire lo bertiga gini-gini? Apa lu nggak mainin pakai 4 back aja? Menurut Ini- kalian berdua? Ini apa istilahnya kalau kayak perumpamaan gue tuh kok agak-agak ini ya. Ini pemain City tuh kayak tuyul kenceng banget bergeraknya. Tuk 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 tuk. Nggak ada pemain yang nunggu satu Iya. sebagai goal getter. Semua tuh bergerak. Lalu suruh gerak begini, Maguire, Lindelof, Bailey. Waduh berat. Kalau gue bilang, gue sangat bertolak belakang ya. Kalau kita lihat lawan apa terakhir? Atalanta. Atalanta terakhir. Bailey itu berapa kali intercept babak pertama loh. Berapa kali dia benar-benar bola-bola yang penting. Dia intercept. Yang bola-bola bahaya. Jadi key tackling gitu. Gue perhatiin berapa Bailey kali. kan? Bailey. Sebelahnya Bailey siapa? Ya itu dia justru Nah, dia harus itu. hadir. Bukan poin gue adalah kok selama ini Bailey ini yang dicadangin gitu loh. Kok bagus mainnya. Nah, betul, Ingat betul, nggak, betul, setuju. baca nggak bahwa Ole ngaku nyesel memperpanjang kontrak Eric Bailey. Oke. Itu merusak kepercayaan hubungan dia dengan pemain. Nah makanya Pemain itu, mana yang dia tahu dia nggak diinginkan sebenarnya, ironisnya dia kontraknya bisa diperpanjang. bermain Luke secara Shaw saya profesional gantikan. dan bagus. Oke lah, kalau kiri kanan gua rasa kita nggak usah bahas lah. Bisaka. Udah pasti Wan Bisaka sama Luke Shaw. Iya. Terus depan juga. Nah depan juga gua rasa kalau kita setuju, kalau kita lihat dari simulasi yang ada kemarin Boleh itu lihat, Ronaldo line up harus sama Cavani ini memang ternyata saling mengisi. Jadi beban Ronaldo sebagai center of attention berkurang. Ya kalau kita setuju. Nah tengah juga ya tengah mau orang ngeritik Fred mulu ya udahlah adanya itu mau diapain gitu loh. Ya, tapi kan sekarang gini, kalau gue nggak bisa ini ya. Yang lo punya tinggal ini. Iya. Yang lo punya tinggal McTominay sama Fred. Sementara nih Fernandes nih kalau udah lari-lari kan suka lupa ke belakang. Karena Fernandes kan Siapa? regista memang Nah, iya, tugasnya. tapi lo lihat lagi pada kumpulan tuyul 9 ini yang cet-cet lo lihat Foden mainnya gimana, ininya bisa. Dan Lo siapa yang lo cover? Lu memprediksi starting line up-nya susah juga. Nggak, sekarang siapa gini yang juga. diturunkan nggak Oke, ngerti. nggak. Dia enak banget dengan ngacak formasinya. Oke, Fernandes lu bilang begitu. Tapi apa lu cadangkan Fernandes? Ya Nggak enggak. mungkin. Atau lu Maksud suruh gua- dia bertahan kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Nah, nah. jadi memang udah yang paling krusial kan adalah di belakang. Di Gitu. belakang dan di depan. Di depan kan tadi udah gue bilang, gue rasa kalau menurut gue Gua nggak Cavani dengan Ronaldo. Gue pembahasan gue ya kalau di staff tekniknya di MU. Kalau di channel Wesley. Ya. Enggak. Di staff tekniknya Iya. ini staff mereka punya dinamit yang namanya Greenwood, Oke. Rashford, Sancho. Lu maksain Cavani usianya 34, Ronaldo usia 36, di total 70 bermain lawan 11 tuyul. Ntar dulu, itu kalau bicara statistik digabung usianya bagi 2 rata-rata. Jadi Iya, maksudnya pertandingan ini masih panjang. Kompetisi masih panjang. Oke, Jadi, gue untuk Greenwood ada jawaban. Gini, memang di pertandingan terakhir kalau lu lihat dia kalau nggak salah ngasih 1 assist tuh ke Ronaldo. Betul. Nah ini lagi-lagi ke Ole. Karena waktu sebelum Ronaldo datang, Greenwood kan mainnya dia privilege dia ada kan, cutting inside masuk golin. Oke, good. Datang Ronaldo, semua orang tahu Ronaldo. Langsung Greenwood juga gini, egois. enak aja gue tahu lu bintang. Tapi selama ini, nah, itu kan sempat kan kelihatan kan, Iya. Nggak mau ngumpen. Nggak mau ngumpan. Tapi di pertandingan terakhir kelihatannya, nah tugas Ole, makanya gue bilang lagi-lagi kita emang harus nyalain head coach yang menyatukan 2 bakat yang sebenarnya saling bisa mengisi. Satu lagi, selain tugasnya si Ole, tugas kapten dalam tim menyuarakan Ini sebetulnya suara ya. si Ole. Oke, ini sebenarnya banyak banget. Sebetulnya gue mau bahas satu. Ini si kapten belum kita bahas nih. Gue sebetulnya Oh, cuma ini pertanyaannya. panjang pembahasannya. Ini Panjang. pembahasan soal kapten ini panjang, tapi singkat ceritanya, gue cuma pengen tanya berapa dia bakalan dapat kartu kuning atau enggak? Karena dia sloppy player loh belakangan. soal Dia kartu kuning atau enggak. bukan Kan pemain yang suka nekel. Ya. Tapi dia Bukan suka main bukan nekel, Bukan. karena dia badannya besar. Untuk Marking, gua untuk di kartu marking. kuning dia mungkin nabrak narik. ya, tapi itu kan Yang kan nekel itu kebiasaannya adalah Wan yang- Bissaka. Yang jago nekel di MU adalah Wan Bissaka. Nah, makanya gini, Itu oke. harus dihati-hatiin gak sih sama orang Betul. kalau lu Iya, jadi betul, pelatih betul. lo bisa Iya, Ada Mahrez di sana, ngaca, ada gila Gabriel ya. Jesus. Aduh, Makanya kencang-kencang Nanti kalau Foden. Sterling main. Makanya ketika gue bilang Maguire busuk, sebenarnya orang pendukung MU itu langsung baper. Sebenarnya kan itu satu masukan yang berarti, oke, lu ninggalin misalnya nanti serangan balik siapa? Grealish, Bernardo Silva sama Foden. Berhadapan dengan Lindelof sama Maguire. Coba. Atau dengan satu mungkin Wan Bissaka yang gak sering naik, kan bahaya. Makanya gue bilang 3 back ini is a must. Ditambah Bailey yang menurut gue pertandingan kemarin, ini kok bagus banget mainnya lawan siapa lawan Atalanta. Nah, terlepas dari tadi ya ada permasalahan apa, tapi kan dia tetap profesional main dan tampil oke. Jadi 3 back menurut gue
it's a must. Harusnya Bailey dari kemarin-kemarin dipakai. Harusnya itu kan Tapi yang ini, banyak ini pertanyaan. pertandingan terlalu krusial kalau menurut gua lu mengubah lagi komposisi memakai 3 ya. 3 back dengan Eric Bailey, Lindelof sama Maguire. Jadi kita- Atau pakai 4. Kopi apa somai? Nih. Nice. Gua 3 back, yakin gua. Lo 3 back. 3 Lo? back Bailey dan Bailey harus main. Bailey nah, harus, kalau misalnya gua dia setuju Bailey harus oke, main. bisa. Tapi lo pakai 3 back 3 tetap. back. Iya, 3 robot lawan 10 tuyul nih. Ya, Nah, kan ada Wan Bisaka Lo, Bang, sama si So pakai tetap juga. Aku minum dulu. Kalau lah. gue lihat ini main 3 repot gak ada Ya sama, Varane. gue 4. sama malah. Oke. Jadi 3 2 back Gua 4 Gua pakai 3. 4. Oke, sip. Bukan skor kan? Ntar lagi ini beda lagi. Gimana Jebret Tim? Kira-kira menurut kalian apa sebaiknya, terutama fans-fans MU yang kayaknya kita harus siap-siap nih dasar Carva Kardus. Tapi ini Iya, derby. gitu. Iya, Derby. Musim lalu ingat. Dan di Old Trafford ya guys, Nah, kalian harus punya kepercayaan diri musim tinggi lalu bahwa MU bisa. setidaknya bisa seri. Dan Ada Ya penalti kan? Bruno di menit Betul. kedua musim lalu. dan ini dan ini nilainya ganda loh. Maksudnya gini loh, nih kalau politisi itu bukan hanya soal 3 poin yang nyelamatin Ole, yang dikalahin kan noisy Ya, neighbor noisy kan, neighbor yang itu benar-benar tadi. selama ini tuh pendukung MU. Aduh anjrit nih, ini kan reseh banget. Dulu kan bukan siapa-siapa Oke, gitu. oke. Ya Mereka kan? bisa kalah lawan Jadi Palace kalau kok bisa kemarin. Kenapa Ya. enggak di Iya. Old Trafford? PSBB Iya, tadi bisa. gimana PSBB ininya? Apa bahasa kerennya di pertandingan ini? Tuh kan, kalau Papi sekarang mainnya Aman, main aman. Aman Enggak, kalau mulu, menurut seri gua sih mulu. kayaknya biru ya. biru kan. Kayaknya Dari biru. tadi sih analisa lo udah gitu. Iya, karena tiba-tiba lo gua kan bilang gua kan merah, harus gila. konsisten. Bang, Harus Bang Wes, konsisten. singkat aja Bang. Kita ngomongin sambil pindah aja ya. Iya. Kita ngomongin kita harus fair juga. Iya. City, lu jangan lihat hasil pertandingan terakhir di UCL lawannya ya siapa dulu. Iyalah. Sebelumnya kita mundur lawan West Ham, terus Crystal Palace. Palace Kalah. gitu kan. Nah, belum lagi Walker tuh baru ya balik. Coba lihat dong line Udah up. beberapa sebelumnya udah main. Lihat Udah, line up lagi dong. Nah, terus oke. Sebenarnya gini, ini kalau kita bicara dia kalah lawan West Ham sebenarnya it's not a big deal lah. Walaupun buat mereka sebenarnya kalau kita ngelihat ya 3-4 tahun terakhir gue lupa mereka jual berturut-turut itu memang mereka gunakan menurut gue untuk memberikan minute play bagi pemain lapis kedua. Walaupun kadang-kadang dikombinasikan. Itu it's not a big deal lah. Dia juga turun dengan beberapa pemain cadangan. Nah, lawan Crystal Palace ini kan yang sempat Bang Wes bilang shit happens katanya. Iya. Dan ternyata Pep mengatakan kira-kira hal yang sama. Saya juga nggak tahu katanya. Gua WA dia. Lalu ya, so Gue kenal. WA, Pep nanti ngomong Oh, begini ya. punya Karena gue pengalaman. ngomong Berapa begini. WA-nya? Di, Share nanti ya. di DPI gue ngomong begini, lu ntar ngomong begitu. Wah, kamu temannya Hanif Tamrin ya? Kenal orang Pep. karena dia sendiri juga nggak tahu di preskon dia bilang saya nggak tahu ya dia ada satu memuji sih bagaimana build up serangan di Crystal Palace serangan balik itu emang bahaya. Oh iya benar Ya. benar ya Iya. cepet juga berlalu nyarinya ya browsingnya langsung ya. Ini ntar, ini mau nomornya nggak? Tuh, dikit satu pertanyaan sebelum nanti kita bahas yang lain soal Foden yang kemarin kita coba sebagai false nine dan menurut gue itu cukup berhasil dan Iya. keren. Apakah ini layak ketika ngelawan, ingat loh, ada Varane, ada ke Varane mulu sih gue. Ada Maguire, Lindelof. Maguire, Lindelof, Bailey. Bailey. Terus Ya Bailey kan lu nggak Bisaka, setuju kan? Luke Iya. Shaw. Wan Bisaka show. Bisa jadi Foden, bisa Gabriel Jesus, mau siapapun di depan itu pembunuhnya dari kiri kanan. Ya kalau City mah seperti biasa lah tuyul-tuyul di kiri kanan segala macam. Ini sumpah gue kalau mau main fantasi gue nggak mau lagi pemain City. Nah memang benar. Nggak karena lo ngerti nggak pernah Gara-gara- tahu ya siapa yang yang mana nanti diturunin Gini, sama Pep. kalau di lini depan itu ini Bapak Sterling. ini gara-gara ngasih statement kayak kasihan amat belum dinin, tapi kemarin kan dia udah ngasih assist juga. Dia udah nggak Sterling. matching dengan Pengen cabut kayaknya udah ya. kondisi situasi permainan. Pep juga masih butuh dia konsisten dengan sikap profesionalismenya. Kalau baca-baca emang ceritanya kan sudah harus berangkat ya musim. Betul. Tapi nggak transfer tahu kemarin. ya, maksudnya kan ini ada sampai dengan bursa transfer ada satu hampir 2 bulan lah ya Juga kurang 2, lebih. 3 kan, dia Kadang-kadang sebetulnya dengan bisa. hadirnya Grealish dia kan terancam. Iya. Dan tapi bisa aja kalau 2 bulan ini bisa improve karena ada persaingan yang sehat itu bisa aja dia akhirnya perform dipertahankan. Emang klub mana yang menggaji dia lagi? Dia dipinjemin kali mungkin. Namanya juga Kalau dia pindah ke Barcelona keren. Iya, Nggak ada namanya duit juga Barcelona. pound sterling ya, jadi tergantung pound sterlingnya berapa. Nah oke, kalau gitu langsung aja deh, ini agak-agak mau sesuatu yang mungkin membuat Bang Wesley agak deg-degan. Kira-kira kalau dibuat hari Senin gimana? Singkat aja Bang, prediksi Bang. Ini Biru apa merah? biru. Waduh, sama ini. Biru? Biru Ya, tipis. Oke, gue doang yang merah.
Ya kita siap-siap aja dicari hari Senin. Betul. Kalau yang menang merah. Gue doang yang merah, kenapa gue masih yakin sesuatu akan terjadi di Old Trafford. It's a game. Prediksi Kalau ya. nggak A atau B. Iya, iya, Nah, lu berharap semesta alam ini berpihak kepada lu. Ya nggak bertanding bola, main That is the arisan theater of aja. dream, man. You can dream in there, gitu nggak sih? Pasti. Nah. Musim lalu juga bisa kan? Iya, Berarti betul. ini Mau ceruknya tektokan pas banget bisa. nih, merah lawan biru nih. Iya, tapi walaupun merah lawan biru, aku dukung merahnya yang kemarin menang 5 ya. Liverpool, mantap. Nah, Jebret Team, kalau Jebret Team sendiri dukung siapa nih? MU apa City? Siapa yang kira-kira bakalan menang? Emang susah sih nebaknya ya, karena di Old Trafford ya. Walaupun aku pakai baju merah, aku dukung yang biru nih, kayak gini nih. Tapi kalau tadi kan aku udah ngomongin fashion manager ya. Kalau ngomongin soal fashion, emang orang Italia tuh banyak yang fashionable ya. Kayak Miha Jalovic. Itu keren banget. Sepatu-sepatunya hype beast. Nih, Nah, ini dia, gila. aduh, Air Jordan yang Travis Scott, terus ada juga Balenciaga-nya. Aku mau dong bagi satu, aku suka sepatu-sepatu kayak gitu. Keren ya? Keren Gabriel banget. juga punya loh. Gue bilang tertompi. Iya, tapi yang diambil. Patino Sidin. Keren-keren kan? Tapi tau nggak apa yang nggak kalah keren nih? Apa tuh? Nih, merchandise dari Jebret ke media. Pasti Tuh. kalian harus punya. Kalau kalian mau punya, langsung aja ke Shopee. Cari Jebret Official Merch. Karena harganya murah-murah banget. Ini warna biru dongker ya Warnanya guys, biru by the dongker, way. Kalau bener kalian banget, guys. pakai nih, ini namanya fleece tidak. Jadi jagang Ini gua. review. Salah ya, salah. Ini review langsung aja. Harganya murah banget tahu, Tuh cuma nggak dibilang, 80.000. boleh ya, boleh ya. Murah tapi nggak murahan. Tuh, Keren kan? murah. Murah Keren. tapi nggak murahan. Ini warnanya biru. Kayaknya tanda-tanda yang menang biru kali ya. Dari gua Bener, doang yang bener. merah di sini, tolong gua. Hari ini merah atau biru itu sangat sensitif. Hati-hati. Oi. Weekend ini merah atau biru di kota Manchester atau di kota Milano. Nanti kita bahas, nanti kita Langsung bahas. silakan Bagia lanjut. Sama ada juga kalau dari Italia pelatih yang kemarin debut menang. Keren ya? Apa tuh? Pelatih yang ganteng itu. Aduh, Yang Conte ya. keren. Kayaknya Intan Iya, suka nih sama suka, Conte. Suka banget. Nah, Nggak aku lagi langsung sana namanya, dulu ya. bukan ayamnya tuh bukan lagi ayam capcay, tapi sekarang udah ayamnya udah kayak strong banget. Baru tuh pertandingan. Pertandingan pertama Ntar 3-2 ketemu Arsenal kita jadi ayam geprek. Nggak boleh, nggak boleh, ntar lanjut main ya. move-an. Thank you, Intan. Enak ya kalau ada cewek tuh ya Intan, maksudnya bukan gue Oh, gitu iya, loh, ada iya, fresh iya. gitu. Ini aja nih gue deg-degan. Emang lu cewek? Iya makanya. Galak Ini banget ngomong sepak bola. Gue kayak petinggi partai pakai baju gini ya. Wih. Bang, ini gimana? Bodoh atau bodoh amat nih hasil AS Roma? Gua udah tahu ini nggak kok agak curiga nggak ada di Randa. Nggak ada di Randa kan ya? Ada ya? Ada, lu aja nggak mau baca. Gue kayaknya nggak, gue agak kayak Stewart gitu. Lu nggak mau Enggak, baca. ini lu lihat dong. Gue tahu lu nungguin reaksi gue. Tapi lu lihat di line up di susunan pemain ini. Masa si Cristante jadi bek kirinya Ibanez segala macam. Ini cuma uji coba doang. Cuman Atau- buat Gila lu. sparring Iya. doang. Lu ngomong dari kemarin uji coba. Gue mau nanya ke Harpa, Harpa. oke. Penting nggak itu kompetisi? Enggak. Ya udah, sudah. Enggak, bener. Serius. Kalau gue jadi mau pun, gue nggak mau lanjut. Kalau Europa League baru penting. Selamatin dulu harga Betul. diri Roma di Serie A. Nah, Ini yakin gue karena gini. Ini adalah simulasi yang terjadi dengan mana yang penting dibuat lu sih Enggak, namanya. kalau Europa Tuh, League tuh, tuh. menang kan lu masuk ke Liga Champions. Kalau ini kemana? Kalau dia menang terus Roma, ngomongin lain lagi. Inilah Roma yang bisa main di Eropa. Enggak. Gue jujur kemarin ketika 0-1, gue bilang kalau bisa 2-0 lagi. Biar direndahin terus nggak apa-apa. Karena memang pemain-pemain yang diturunin juga mungkin Ini sekitar kan lumayan pemain yang diturunin. Iya, tapi Ibanez taruh Tuh, kiri lah, ini lumayan segala lo, lumayan macem. sedih. Enggak, itu cuma ini. Kapan, Seca- berapa bulan lagi gua akan dipecat ini kan gitu. player, ini aktor, ini Iya, player. aktor. Mourinho, Iya, bener nggak? paham. Jadi kalau lo Pura-pura, bilang sedih ya. Jadi apakah WL itu sudah tidak lagi penting buat Roma atau Roma emang tujuannya apa? Enggak juga, Buat juga nggak jelas. gua nggak penting, sama sekali Oke, nggak penting. ya bukan buat lu kali, buat Roma Buat itu penting Mourinho dong. juga, Nah, gua WA terus, juga nah. sama Mourinho. Masalahnya- Duitnya nggak seberapa ya. Gak seberapa, dikit banget. Juara aja dengan lu main di Europa League cuman satu babak lu menang berapa kali itu udah sama. Sampai Iya. lu jauh Lu banget bedanya. Ngomongnya duit mulu, Oh duit iya, hadiah nggak seberapa. sepak iya, bola iya. sekarang tuh duit. Tapi ada yang Piti-piti. mementingkan juga yang namanya trofi, termasuk apakah WL ini akan menjadi pertaruhan untuk Bang Benhard kesayangan kita dengan nanti ada cincin baru, cincin WL nih, gue menang nih. Nah, lo kalau ngeliat Conte deh, kalau ngeliat Conte, Oh, apakah punya harapan untuk WL, at least WL lah. Enggak, kalau ya, Paling tidak Conte Iya, memberikan UECL. harapan. Gue kira lo salah Iya tulis kan? UECL lah. Ini kan? Europa League. Nah. Mainnya dia berani main 3 back meskipun orangnya nggak jauh beda. Betul. Cuman satu kan formasi yang berbeda ketika melawan MU. Tapi kan cara bermainnya
dia berani mencoba. Chelsea, sejarah Chelsea dia tiba-tiba main 3 back, Ya. juara, dia coba di sini main 3 back, ya kebetulan aja kalau menurut gua hasilnya bagus. Kalau gue gini, biasanya Parah. kalau Lu lebih enggak kebetulan hasilnya Kebetulan bagus. hasilnya bagus. Parah, terus Ya lanjut lah. nggak apa-apa. Nggak, jadi gini, kalau pelatih baru datang, biasanya dia nggak terlalu banyak bikin perubahan. oke. Biasanya dia nanya, oh kayak lu biasa main berapa gini-gini, udah oke paling nggak 1-2 perubahan. Karena dia nggak mau langsung melakukan perubahan drastis kan. Kadang-kadang taktik dan strategi harus diimbangi dengan kapasitas fisik, Kemampuan orangnya. kemampuan Iya. orangnya. Jadi satu pertandingan ini belum bisa jadi ukuran, gitu. Cuman kehadiran seorang Conte yang kita tahu master of taktik, dan lu lihat wibawanya dia sampai membuat Intan aja tadi jatuh hati kan. Iya, Ini yang gila loh. menurut gua yang paling penting, yang kehilangan di ruang ganti dari Spurs dibandingkan Nuno. Nah jadi dalam jangka panjang, gue lihat Conte ini bisa akan do something lah dengan Spurs. Tapi untuk mengukur satu pertandingan kemarin, Tapi kontraknya 18 bulan ya, gue sayang ya. 18 bulan gue takutnya nanti gak berpanjang, mulai lagi dari nol tuh Spurs. Ya Nggak namanya nggak ngerti apa-apa orang Spurs ini. Tapi kan Ngapain kon- kita pikirin? Iya. Ini orang Arsenal ngomong Spurs. Lu salah banget nanyanya ke gue. Kalau enggak, biar persaingan itu 7 besar, 8 besar itu masih seru lah. Oke. Masa 7 besar doang, Arsenal di 8. Oh iya. Jadi Arsenal lagi kelasnya balik. 3 Ya, dia mancing-mancing. Nggak, tapi Conte oke lah, kita lihat CV-nya kan. Gue gak mau mancing-mancing ngomongin yang akhir-akhirnya ke Arsenal lagi. Kita ngomongin derby Milan aja deh. Dalam Wah ini, Madonnina. ini gue pernah pengalaman 2010 itu. Apa? Derby Milan liputan. Waduh, tuh gila. 2 jam sebelum kick off, itu Kurvasus sama Kurvarut udah penuh. Nyanyi. Udah nyanyi Waktu mereka. itu nontonnya di mana? Di San Siro apa Giuseppe Meazza? Kayaknya di Lebak Bulus kalau nggak salah. Iya nih gue penggemar Milan itu ada semua di sini. Gue pasti ini the noisy control room ini bakalan jadi. Apa? Dengung, yang dengung. Itu sebabnya di sini, Banget. yang di sana tuh Milan banget. Iya betul. Jadi kita Ya, kalau nggak Milan, habis. Ah. masalahnya yang Inter siapa? Gak ada. Nggak, gua Ada. nggak- Ya, coba. Hah? si Panji kan? Panji di Inter. Enggak, Inter itu cuma sebagian sepertiga darahnya pura-pura dari aja. MU. Sepertiga darah. Enggak, Panji Inter aja cuma takut dibully aja. Sian. Inter lawan AC Milan. Kalau kita lihat nih sama-sama peringkatnya 2 sama 3 di klasemen Serie A. Yang pasti masih sama-sama menarik karena Serie A the league of their own alias gitu-gitu aja. Jadi yang pasti ini bakalan jadi pertandingan yang menarik lagi setelah AC Milan juga sudah kehilangan kesempatan di UCL. Kalau kata teman saya Gary Akita, kita sih mainnya di Serie A aja, fokus gitu Sama kayak Roma. Iya, semuanya pengennya fokus di Serie A. Tergantung yang kalah. Ketika lu kalah di sana, kita Fokus di fokus di sini. sini. Oke, sekarang singkatnya nih Inter Milan yang mungkin juga bakalan segera ngumumin juga kayaknya Barella bakalan permanen ya? Wah, perpanjangan harus kontrak itu, kayaknya. harus Mau Barella. dilepas. tuh. Sekarang per hari ini atau besok mudah-mudahan nggak tahu. Katanya kan kalau Barella diminatin banyak tim ya Madrid, pastilah. ke MU. Kalau MU kan saya minat semua ya, kalau media-media tuh ngaco bener deh ah. Jangan percaya media Inggris deh. Barella dan sekarang ini ini banyak yang lagi permanenin kontraknya ya. Tapi nggak diperpanjang heran ya, kalau Barella nggak heran. Karena ada sebentar ya, 3 atau 4 pemain di Inter yang dari pekan pertama selalu main sebagai Tomori? enggak, di Inter dulu. Di Karena Inter. Barella, Heeh. Brozovic, sama Zeko kalau nggak salah. Coba 3. gue lihat itu. Zeko enggak. Zeko selalu main 11 pertandingan. Cuman memang ada yang dari Nggak Barca. full. Nggak full, Iya, tapi iya, selalu nggak main. full, iya. Tapi memang Brozo sama si Barella ini memang nggak tergantikan. Ini kan ini buang kanan nih, gue nggak tahu. Kanannya feeling gue Darmian, bukan Iya. si Dumfries ya. Karena Dumfries apa ya? Sebelum menyetel. Iya, masih belum nyetel. Terus dia waktu lawan. Nah, ini gini, kalau Inter, gue sedikit bahas Inter ya. Kuncinya ada, kita lihat dari satu-satunya kekalahan dia musim ini lawan Lazio. Kenapa waktu itu dia kalah kalau lu lihat? Ketika 1 sama, Bastoni waktu itu kartu kuning. Nah, si Inzaghi mungkin berjudi ya. Dia terusin dia main dengan catatan Bastoni yang main di situ tapi bisa kena kartu merah. Diserang mulu sama Lazio atau ditarik. Ya pilih ditarik. Begitu ditarik, diganti Dumfries. Satu kali ada telat Dumfries nutup kebobolan. Akhirnya kalah 3-1. Jadi balik lagi, selama nih kalau kita bicara Inter, 3 back ini main berat bagi Milan untuk cetak gol. Bukan nggak bisa ya, susah. Tapi berat. Nah. Tapi kalau sampai salah satu ini absen, berat. Nah yang kedua tadi Dumfries, ini Darmian gue rasa akan di kanan. Jadi ini formasi buang kanan sebenarnya nih. Selalu Brozovic, Barella, Darmian. Kiri sama depan ini selalu Bisa ganti-ganti. dirotasi, Selalu betul, ganti-ganti. betul. Lautaro, Apalagi si Perisic. pengkhianat yang kemungkinan nggak dikasih main di awal ya. Karena lu, Ada penonton mungkin Sepertinya takut gitu kan disambungin diberangkat. kali. iya Dia dia kan juga punya belum video, nyetel. kan? Belum nyetel.
style dia di Inter. Iya, terus menurut lo yang tadi kan lo bilang formasinya balik lagi sorry saya kalau formasinya ini kan kiri udah pasti, kanan yang enggak kecuali Dumfries kan? Ya. Yang kanan enggak. Berarti Calhanoglu sama Di Marco nih bisa jadi siapa Nah, ya? ini bisa, Bisa. Perisic mungkin. Harusnya Perisic lah. Iya, Perisic gue rasa lebih di Marco. Lawan pertandingan derby gini lu harus butuh Iya, yang pengalaman. Nih gua Calhanoglu lu kalau gue sih gue cadangin. Iya, Iya. ini gue yakin banget nih yang buat nih fansnya Milan nih sengaja Inter dibuat kayak begini. Next yuk ke AC Milan. AC Milan yuk. Zeko, Lautaro juga. AC Milan gokil line up sih. langsung kita Lautse. masukin. Oke itu. Iya, ini dia. Nah kalau di sini ya, Ada Leo lagi, mau ganti siapa selain? lu punya siapa lagi? Iya. Terus coba. Leo ini kan kayak penuntun orang tua ya. Depannya kan Zlatan sama si siapa? Giro. Tapi justru orang tuanya gila-gila. Oh iya. Gila. Artinya memang saling menopang. Leo yang acak-acak segala macam, Zlatan sama Giro kita lihat finishingnya kan udahlah. Iya. Walaupun secara Dan speed. di laga ini ya lu butuh pemain seperti Zlatan. Iya. Makanya dia dicadangin kemarin di Liga Champions kan. Exactly ya. Nah Leo ya gue pingin ya di laga seperti ini dia membuktikan pernah dijuluki siapa Ronaldo The new Ronaldo. Nani enggak. bukan dia sempat dijuluki itu lebih bagus bermainnya seperti Ronaldo waktu di Portugis waktu di masa mudanya. Oh. Ya, dia harus membuktikan dia layak jangan angin-anginannya kan ngeri. Tapi kalau dia match Zlatan akan sangat terbantu. Mau Zlatan nanti mau Giro nanti akan terbantu kalau si Leonya bermain sesuai dengan ini aja lah jangan over. Yang Ya, namanya penuntun orang tua mesti hati-hati ya. Nah, sebenarnya ngeliat Leo ini kan kayak dua sisi mata uang gitu. Maksudnya kalau ketika lawan Torino ini kan ngaco nih orang. Ya kan ada peluang syuting ke nembak burung. Tapi lu lihat ketika lawan Roma, dia banyak melakukan drive in dijatuhin dan akhirnya ada satu tendangan bebas yang diselesaikan Ibrahimovic. Artinya tugas dari Sang Pioli kasih waktu lah 1 jam ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi gitu. Leo lu gini bro, lu Iya, jangan iya, terlalu iya, iya. nendang beginilah, Iya. kasih itu orang tua. Nah itu kuncinya menurut gua. Karena kalau dia lagi on fire kayak lawan Roma, berat ini di belakang Inter. Tapi kemungkinan mereka akan on fire nggak? Karena kan kita lihat AC Milan beberapa pertandingan terakhir dengan pemain-pemain mudanya justru ketemu tim-tim yang banyak pemain senior dan segala macam mereka malah ini nih mainnya malah Asal jangan bikin pelanggaran kayak Juventus, nggak penting kan itu. Iya. Bikin Nah. pelanggaran kayak gitu-gitu. Jadi disiplinnya ya yang perlu diinin. Ini laga derby nggak bisa disamakan nama laga lu ketemu Sassuolo yang berat pun nggak bisa. Itu mau siapa? Ini laga derby yang semua perhatian istilah seluruh Italia akan mengarah ke sini. Betul. Satu perbuatan lu yang tidak matching dengan rangkaian strategi tim, hukumannya adalah kekalahan. Iya. Lihat loh, lawan AS Roma ada 8 kartu kuning nggak tanggung-tanggung. Dan ini bisa menjadikan sesuatu yang cukup bisa jadi kan gara-gara Jadi disiplin ini. perbedaan-perbedaan kecil nanti bisa menentukan. Jadi gini, salah satunya tadi yang Bang Wes bilang, ini soal misalnya pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Kalau kita lihat waktu lawan Lazio misalnya, satu tendangan bebas itu kan Inter kebobolan karena pelanggaran. Kemarin lawan siapa dia? Tiraspol ya? Ya, Atau Tiraspol ya kemarin? Sheriff ya. Sheriff. Itu kan satu kebobolan juga dari Ya. tendangan bebas. Nah ini jadi yang tadi gue bilang, jangan sampai ada hal-hal kalau untuk kita bicara Inter Milan ya, karena dia lemah dalam mengantisipasi tendangan bebas kalau menurut gue. Dan ini lagi-lagi balik, siapa yang mungkin akan dijatuhkan? Ya Leo. Yang banyak bisa melakukan Yang ngobrak-ngabrik Leo. Ngobrak-ngabrik. Makanya kalau dia lagi singit, ya bola ditendang-tendang ke atas, nggak dapet gitu loh. Apalagi dihadapin trio itu kan. Lucu ya. Trio kuek-kuek itu, Skriniar, Bastoni sama si The Fry. Iya. Itu. Jadi gini ya, sepanjang AC Milan musim ini ternyata kalau dihin dari tempatnya jebret media yang paling banyak tuh justru bukan Zlatan. Leo. Itu jadi topiknya kita di sini, hashtagnya paling banyak banget. Karena gue berdebat sama Justin. Terus? Dia tidak suka sama Leo. Gue bilang nggak layak ini pemain di Milan. Gue bilang, yang Milan punya adalah saat ini adalah Leo. Lu jangan bandingin juga Tahu, sama Bang. era Milan itu kan. Leo, Iya. tapi kalau dia mainnya bener. Oke. Nah itu tugas pelatih. Singkat aja gitu loh ya, singkat aja sekarang prediksinya apakah akan berakhir dengan seri antara Inter lawan AC Milan ataukah akan sesuatu nih? Pertanyaan gue, Gila gue dibalik tanya lo, terus apa? lu yakin ya Leo cetak gol? Gue enggak, tapi ada. Gue yakin. Ah, lu bilang Leo yang golin? Enggak, Gue melihat kehadiran Giro, kehadiran Zlatan akan bantu dia lebih matang. Gini, ini dua tim. Ini gue kalau Bang Harpa udah ngomong gini berarti kita harus over 3 menit. Oke, Gini, terus Bang. ini Terus. dua tim yang Gini, dua-duanya kalau Igi jadinya. 2 dari 20 tim di Serie A yang selalu cetak gol dari sampai dengan Giornata ke-11. Artinya ini jadi
statistik mereka bukan hanya dua tim yang paling banyak gol, tapi juga selalu mencetak gol tiap pertandingan. Jadi ini tim yang sangat agresif. Dan ini mungkin akan pertandingan ultimate mereka sejauh ini yang paling susah ya. Gua ngulik kiri kanan ini sama-sama kuat nih. Milan juga luar biasa kan. Musim ini dia kalau dibandingin Giornata musim lalu lebih bagus 4 poin dengan Giornata yang sama. Dengan catatan dia main di Liga Champions udah 4 kali. Berarti fisiknya luar Udah biasa. lama lo nggak main. Cuman Inter tadi juga akhirnya gue pikir ada Inter aja dah. Lo Inter? Inter. Iya, elah. Inter abis terbang ini kan- lo jauh lo. Dia abis terbang kan mereka. Inter tim kedua paling banyak melepaskan tembakan. Ya. Milan itu posisi 5, nomor 1 timnya dia, Roma. Iya. Tapi secara mental gue lihat saat ini gue ngutip ucapannya Moratti. Inter sekarang di era Simone Inzaghi itu kurang percaya diri. Oke. Nah, gue Baru. melihat itu titik lemah di Ya. derby. Oke. Jadi sebetulnya pertanyaan gue cuma satu. Iya. Prediksi kalian tuh siapa? Inter. Milan. Inter. Oke, ya udah. Kita mau bahas yang satu ini lagi. Berarti Inter Milan. Bercanda. Berarti Inter Milan kan Inter Milan berarti ya. Inter emang paling Milan emang luar biasa kompor ternyata. Gimana? Apa gimana? Ada Sekarang yang mau diomongin lagi? kita mau ngomongin makasih banget buat Jebret Media, Jebret Team udah nonton. Jangan lupa terus untuk saksikan semua playlist di Jebret Media TV. Ada juga di Spotify, ada buku bola, ada podcast FC, ada juga stand up olahraga ya. Betul. Weh, keren- Abis keren ini jangan banget. lupa nih, ini abis ini penting banget 32 besar. Jam 9 tungguin aja, ini kan udah mau transisi nih. Yuasa stand up olahraga 32 besar, kalian bisa nonton. Pokoknya kan, ya? kalau kalian follow dan juga subscribe semua media dari Jebret Media nggak bakalan rugi, bakalan update terus seputar olahraga pastinya. Thank you semua for aja watching. berarti. Dadah. Makasih Bang Alpa dan Wes. Oke. Dia benar-benar out. Bye.